Ya, kalau kami di dalam Islam mempercayai adanya jenis kelamin. Mempercayai adanya perempuan dan laki-laki. Sangat mempercayai. Jadi kalau Anda katakan kami tidak percaya, mustahil. Sekali lagi bagi umat Islam, di surga itu ada laki-laki dan ada perempuan. Ada jenis kelamin dan ada alat kelamin lengkap seperti kita di dunia. Terima kasih. Saya bisa bertanya berikutnya. Silakan. Ya, yang mengajarkan itu pemikiran siapa, Pak Dhani? Itu Allah di dalam Al-Quran juga menyampaikan. Kemudian di surat berapa? oleh Di surat berapa, Pak Dhani? Bentar ya, kita cari dulu ya, pelan-pelan ya. Iya. Surah berapa? Iya, ada yang bisa buka surat Ar-Rahman yang dikatakan Pak Dhani. Atau Ar-Rahman dengan Al-Mu'minun aja dua ya. Surat apa Ar-Rahman itu surat apa? Surat Ar-Rahman lah. Nomor berapa nomornya? Aku gak apa Pak Dhani. Aduh, Ar-Rahman sih. Ini yang bunyinya begini. Ar-Rahman Allamal Quran. Al insan Allamahul bayan. Itu kan Ar-Rahman. Cuman saya Ar-Rahman tapi enggak mana Rahmannya? Bentar. Saya cari dulu ya. Ya, cari. Jangan nyapi-nyapiin orang. Mana ya udah anggap aja ada lah, nggak usah. Kita nggak boleh nganggap, bro. Araf. Atau gini aja, Al-Mu'minun aja lah. Al-Mu'minun lebih tepat. Berapa? Al-Mu'minun berapa? Al-Mu'minun 48. Ayat 40. Kalau saya 48. Al-Mu'minun. Al-Mu'minun itu kena salah 40. Kalau enggak salah 8. Kafir. Al-Mu'minun 40. Kafir. Al-Mu'minun. Saya juga nggak apa sih. Kami itu tahunya Al-Mu'minun. Kalau nomornya saya nggak tahu. Coba saya cari lagi. Iya. Al-Mu'minun 23. Ya 23. Iya. Berapa? Iya. 23 berapa? 4? 23. Ayat 40. Kita buka 40. Membaca dong. 40 dan apa? Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal. 8. Lupa. Coba dulu pelan-pelan. Baca dulu semua, Pak. Nah, ayat 8. 6. 6. Kecuali cara isi mereka atau apa saya. Ini nggak ada disampaikan di surga. Al-Mu'min, bukan Al-Mu'minun, sorry. Salah sampai Al-Mu'min. 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 Aduh, bukan, beda. Al-Mu'min berapa? Al-Mu'min itu berapa ya? Ar-Rahman 55. Ar-Rahman 55. 55 juga bisa. Lebih hafal bulan dah. Ar-Rahman berapa? Ayatnya masih Google pasti bisa lah Google. Google masih bisa. Makan bikin nyapi bukan makan. Ayat berapa? Apabila cara langit sebentar. Tunggu dibaca dulu. Sabar lah. Idokun di mana Valdo? Alari sama nona. Akan Tuhan, inilah neraka jahanam disertakan pada mereka. Anggar saja aku. Akan nikmat Tuhan manakah yang dan siapakah yang saat menghadap Tuhannya, akan yang mana surga mempunyai aneka pepohonan, akan yang mana di dalam dua surga itu ada dua buah. Teman-teman yang tahu yang hafal Quran. Jika bersandar di atas pemadani buah surga itu dapat bagaimana? Kemudian di jalan surga itu ada bidadari yang membatasi pandangan yang tidak pernah disentuh manusia maupun jin sebelumnya. Nah, itu ayat 56. Oh, bidadari. Ya. Bidadari. Maka itu dua surga itu maka
itu bukan 50 mereka itu ya 56 dulu. Tapi yang lebih tepat itu sebenarnya ada Al-Mu'min. Nanti kita cari lagi. Al-Mu'min tadi sah. Nah, Bukan Ar-Rahman lagi. Ar-Rahmannya yang pindah. nomor 7 juga ada. Enggak, Ar-Rahman masih. Nah, kalau ingin banyak sih di dalam ayat 70 juga. Ini dulu Ar-Rahman dulu. Capek aku Pak nanti pindah-pindah. Ya Ar-Rahman juga, Ar-Rahman tadi kan 56. Ini yang 70 ya. Ini Juga. 56 tentang bidadari tapi Pak Dani. Iya. Kemudian Udah ada yang mengajar- 57 bidadari Iya. yang baik dan jelita perempuan, yang masa ada laki-laki yang jelita kan enggak ada. Nah, itu loh. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Ya yang 70 kan ada juga. Di dalam surga-surga itu ada bidadari yang baik-baik dan jelita. Nah, Jelita kalau ditafsirkan perempuan susah juga sih Pak, karena jelita ini kalau universal dia bisa juga laki-laki. Bermata jeli. Al-Mu'min. Al-Mu'min ini gini begini ya. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke surga dan Engkau yang orang yang saleh antara bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Al-Mu'min 40. Enggak ketemu. Al-Mu'min 40. Nah, Ya mungkin enggak, aku pahami Pak Dani, nggak ada yang mengena yang mendekati. Mungkin ya, jadi PR, mungkin ya bisa jadi banyak PR sih, banyak. Pak. Iya, Banyak. mungkin iya Pak Dani. Mungkin bisa jadi PR Pak Dani ya supaya mendekati gitu. Kemudian gini Pak Dani, saya juga bertanya nih, apakah Al-Quran mengajarkan bahwasanya apa namanya tentang Oh ya, Al-Ghafir. saya coba udah dibuka. Iya, Al-Ghafir. Nah, ini lebih dekat lagi nih. Lebih jelas. Nomornya nomor 40. Nomor 40. 40. Ya. Al-Ghafir ya. Ghafir. Ini Ghafir udah ada Ghafir. Ya, 40-nya. Ayat 8. 40. 8. Ayat 8. 8. Ya Tuhan kami, masukkan mereka dalam surga yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Nggak ada ini mengenai itu buku. Baca sampai habis lah. Iya. Dan orang saleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka, sungguh Engkau yang maha perkasa, maha bijaksana. Nggak ada di sini diajarkan tentang apa? Istri. Coba emangnya istri? Tafsir. Saya bacakan lagi ya. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Istri ini kan sudah jelas perempuan, nggak ada istilahnya istri itu laki-laki. Apalagi? Jadi istri-istri, berarti nggak ada laki-lakinya. Oh, nanti ada lagi ayat tentang laki-laki. Tadi kan hanya tentang istri. Ini kan doa harapan manusia kan, bukan Allah yang bilang. Nah, ini kan firman Allah semua kan. Iya, oke, begini Pak Dani. Ayat ini mengajarkan apakah ayat ini mengajarkan tentang dibangkitkan mereka yang mati di itu? Surga, ada juga surga. Di dalam surga. Tafsiran ayat ini mengajarkan tentang manusia mati dibangkitkan tubuhnya. Iya. Mana coba? Bisa dibuka tafsirannya, Bro? Oh, enggak, ini udah jelas kok istri-istri. Gimana sih? Ya ini nggak ada ayat ini nggak butuh penafsiran, Pak Dani, menurut Bapak. Kalau mau penafsirannya lari ke hadis. Oh, apa hadisnya Pak Dani? Aduh, hadisnya saya buka. Iya. Iya, kalau nggak bisa dijawab jadi PR Pak Dani, bisa jadi. Nggak perlu PR, masih banyak. Kalau Yaudah, di okay. room ini enak, apa di Zoom ini enak saya buka dalil. Ya udah. Benar, Intinya
intinya di dalam surga Islam itu ada kawin mawin. Jadi nggak usah. itu aja lah. Ada perempuan, ada Itu. laki-laki. Ada hadisnya Itu. lengkap. Iya. Ya, Intinya itulah. ini tanpa mengurangi rasa hormat Pak Dani. Apa hadisnya Pak Dani? Ya sudahlah. Payah juga makin banyak benar mau saya tampilkan ditunjukkan juga bermas tadi Al-Qur'an sudah saya tunjukkan. Ya kan? Anda minta lagi hadis. Padahal satu aja udah cukup kok. Enggak, enggak. Soalnya begini Pak Dani, yang saya pahami sih, kalau memang kita harus menunjukkan ayat itu kan pasti kan nggak bisa berdiri sendiri, harus ditafsirkan gitu. Yang jelas tadi sudah kan, saya sebutkan di dalam Al-Ghafir itu kan ada istri-istri. Ya sudah, itu aja lah, nggak capek-capek. Jangan, ya kan daripada capek-capek cari-cari kan. Yang laki-lakinya Pak Dani? Ya sudahlah. Yang jelas ada laki-laki dan ada perempuan. Oke lah. Sudah penting lah, itu udah nggak perlu kita persoalkan, udah pasti kan. Iyalah ya. Oke, Pertanyaan tadi, apakah menurut Islam itu orang yang nanti masuk surga akan mendapatkan memori? Apa namanya tadi? Oh, pasti memori ya. Pak, pasti. Ada ya. Ada lah Pak. Pak, apalagi? Yang nyanyi itu siapa ya? Oke. Berarti memori yang sangat pahit pun teringat dia nanti ya di surga ya Pak ya? Teringat semua Pak. Teringat semua ya? Semuanya teringat. Kalau kita itu tadi air mata itu akan dihapuskan dari. Iya, kita semua teringat, yang jelek ke yang baik semuanya teringat kita di surga. Pak, kalau gitu misalnya saya jumpa mantan saya. Kemudian saya punya keinginan untuk bersamanya lagi di surga, bisa ya Pak? Bisa. Apa lo bisa ya bisa? Pak? Udah jadi istri orang pun bisa ya Pak? Bisa kalau Anda menginginkan. Makanya oke. saya katakan begini. Oke. Cuman sekali lagi, di sana Anda tidak akan terbayang dengan mantan Anda. Karena banyak yang lebih cantik, yaitu bidadari namanya. Kenapa nggak terbayang? Kalau seandainya saya mau? Iya, kalau udah lebih cantik, kadang-kadang kita melupakan yang udah jelek. Tapi kan gini Pak, kan namanya kan keinginan, apalagi tidak dibatasi, toh. Nah, seandainya mantan kita ini dia udah dipilih sama laki-laki lain di sorga, kita katakan. Iya. Kan? Lalu kita mau, nggak berebutan gitu nanti Pak. Contoh gini ya, Nabi Muhammad ya punya istri. Tunggu. Nabi Muhammad punya istri. Lalu gimana kalau seandainya Pak Dani mau tuh sama istrinya Nabi gitu? Boleh nggak? Iya kan? Apa yang kita mau? Benar ya itu. Udah. Cuman masalahnya kita sama nggak dengan surganya Nabi? Pak Dani. Iya, kalau seandainya sama gimana? Kalau seandainya sama? Oke, Pak Dani. Benar ya? Benar ya kalau di surga itu istri itu ketua kepada bidadari, benar ya Pak? Penghulu kepada. Kalau di surga itu kan istri kita akan jadi ketua ataupun penghulu kepada bidadari, itu benar ya Pak? Ketua, nggak pernah saya dengar itu ketua. Bukan ketua bidadari ya, bukan ketua bidadari. Jadi istri Pak Dani dengan bidadari yang lebih cantik siapa? Jadi antara istri kita dengan bidadari kita itu semuanya sebaya, ya. Ya, yang lebih cantik siapa Pak? Lebih cantik siapa Pak? Cantiknya sama. Sama-sama montok. Iya, jadi walaupun pandangannya wajahnya berbeda, contoh ya kan misalnya kita mengatakan siapa kalau begitu cantik. Mantan saya pasti cantik juga Pak. Benar. Misalnya Ayu Ting Ting, ya kan artis yang cantik misalnya Ayu Ting Ting. Dengan siapa? Oh, dengan siapa yang cantik misalnya siapa istrinya? Vanessa Angel. Mas Angel kah? Kan sama-sama cantik. Seperti itulah. Gak baik ya. Orangnya udah mati. Sorry. Ya. Saya baru ingat. Banyak yang tertarik dong Pak. Sikut-sikutan nanti nggak bisa. Gini Pak, maksudnya gini. Sebentar. Contohnya, ini kan bicara cemburu kan. Apakah cemburu di surga? Tidak. Jadi saya sudah sampaikan di Pak Bomom juga. Jadi pertama yang kita dicabut oleh Allah itu di surga itu pertama sifat dendam. Jadi semua sifat jahat itu dicabut oleh Allah. Sifat ya.
kita di manusia ini kan kalau kita ceritakan kalau dari awal, kalau ingin tahu dari awal itu sebenarnya lebih enak. Di awal manusia itu diciptakan adanya nafsu, adanya perasaan, adanya ilmu, adanya ilmu dan adanya akal dan ilmu itu satu kelompok, nafsu dan perasaan satu kelompok. Nah, di situ kalau kita ceritakan dari awal enak itu, nyambung sampai ke surga. Jadi di sana ada perasaan kita yang jahat, sifat kita yang jahat itu Allah cabut, dihilangkan. Termasuk dendam, iri, sifat itu dicabut oleh Allah. Iya. Jadi kita sudah tidak memiliki. Oke, udah paham. Iya. Makasih. Karena tidak ada sifat dendam itu artinya satu orang perempuan berbagi ya dengan seandainya contoh ada 1.000 laki-laki ingin punya rasa yang sama terhadap satu wanita ini. 1.000 laki-laki ini berbagi gitu atau gimana, Pak? Berbagi ranjang dengan. Jadi begini. Contoh kan? Kita tidak boleh kita tidak boleh mengandai, Pak. Jadi begini. Di dalam bukan masalah mengandai. Kan kita kan suka si artis siapa ya, contoh ya, ini contoh, bukan kita mengandai-andai yang tahayul gitu, bukan artis cantik siapa ya, kita Manohara lah. Iya, Manohara. Keinginan kita di dunia ini, kita bilang gini, saya ini sebenarnya sangat ingin sekali punya istri seperti Manohara. Ada 1.000 orang laki-laki yang keinginannya itu nggak bisa dicapai di bumi ini. Nah, ketika di sorga kan dia bisa minta itu. Nah, artinya satu wanita ini apakah nanti bisa berbagi gitu dengan apa? Atau nanti Manohara ini jadi 1.000 gitu? Atau bagaimana? Jadi di dalam surga itu, sekali lagi saya katakan, perempuan itu lebih cantik di dunia, nggak ada bandingannya. Bahkan tidak terbayang kecantikan perempuan itu melebihi yang ada di muka bumi ini. Siapa yang paling cantik di muka bumi ini? Itu 10 kali lipat untuk yang surga yang paling bawah. Oh. Tadi Pak bilang istri kita nanti sama cantik ya dengan. Iya, sama cantik juga. Iya. Dengar dulu. Aduh. Istri kita juga cantiknya berpuluh kali lipat. Nah, tadi bilang bidadari lebih cantik dari wanita di bumi. Sekarang itu ada fakta, Pak. Dengar dulu. Ya, istri kita ini kan jelek nih. Ada yang keriput yang tua. Lah. Udah naik ke surga, nanti dia upgrade ya. Sudah di-upgrade. Gitu. Yang bisa diingat itu adalah memorinya. Di-upgrade. Pak Dani. Upgrade semuanya. Pak Dani. Kalau kita nanti di-upgrade nggak, Pak? Kita di-upgrade nggak laki-laki? Ya, upgrade semua sama. Makanya Rasulullah juga. Jadi kalau yang gemuk bisa jadi kurus ya, Pak? Iya, di-upgrade semua jadi normal, Pak. Di-upgrade semua. Gemuk nggak normal ya? Oke. Oh iya, anak normal kalau gemuk ngapain? Yang gemuk nggak bisa masuk surga katanya, pintunya kecil. Jangan tersinggung ya yang gemuk-gemuk. Ya, guyonan aja. Sama juga. Makanya waktu itu kan Nabi kan pernah bertemu dengan nenek-nenek. Ini kan hadis ya. Ya Rasulullah, kata nenek itu, apakah di surga itu ada seperti saya, orang seperti saya ini yang tua renta keriput ini? Maka Rasulullah SAW jawab, nenek, di surga itu tidak ada tua renta seperti nenek, kata Nabi kan. Kemudian nenek itu menangis. Nabi tersenyum. Nenek menangis, tetapi Nabi Muhammad SAW tersenyum. Dipandangnya nenek itu, kemudian dikatakan, nenek kalau sudah di surga tidak lagi tua renta, tetapi balik seperti muda. Barulah nenek itu senyum, ketawa lah, gembira lah hatinya. Itu sama juga Nabi juga mengatakan, ada orang kulit hitam itu tidak masuk surga, tidak ada di surga, bukan tidak masuk ya. Orang kulit hitam tidak ada di surga. Benar. Karena orang yang jelek-jelek di muka bumi ini semuanya di-update semua, di-upgrade. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi yang hitam-hitam, yang jelek-jelek di surga itu nggak ada. Semuanya di-upgrade. Gini Pak Dani. Pak Dani lupa bahwa segala sesuatu yang di bumi ini yang kita tahan
itu akan dikabulkan di surga. Benar tidak? Nah, kalau seorang laki-laki kayak tadi contohnya ceweknya Manohara, kami hitungannya saya lah ya, sangat mengidolakan dia karena oleh ustadz saya tidak boleh, dilarang, maka saya pendamlah itu. Lalu di surga saya akan meminta Manohara itu, walaupun Manohara punya suami dan punya mantan. Pak Doba, dan saya yakin mantannya. Nah, itu dulu. Enggak, Pak Doba ngomong Manohara kan, yang nyanyi itu dengar gak? Nanti gaduh, nanti berantem nanti. enggak lah, tahu lah. Berantem nanti kita, Pak Domba kita berbagi. Nanti kita berbagi ranjang dengan sama Manohara. Kau juga dengan Pak Dani. Jadi Manohara, Anda katakan cantik, ternyata sampai di sana istri kita lebih cantik dari Manohara lagi yang ada di bumi ya. Manohara nanti kan sudah di-upgrade di sana. Iya, di-upgrade semua. Pak, beda, Pak. Semuanya di-upgrade. Saya tanya sama Bapak. Tunggu. Saya tanya sama teman-teman semua laki-laki di sini. Apakah kalian melihat wanita itu cantiknya apa dari mananya? Hanya cantiknya aja. Apa yang membuat kalian jatuh cinta sama wanita ini? Silakan. Semua orang jawab. Cantik dulu. Cantik kalau kurang ajar? Nah, kalau orang buta gimana ya? Orang buta gimana? Ada orang gila cantik. Ya, jadi cantik itu relatif. Tapi ya, kita normal-normal, tetap cantik dulu, Pak. Iya, habis cantik itu enggak. Habis kan cantik baru yang baik hati. Iya, baik hati kan. Kan tadi di dalam surah Ar-Rahman tadi kan sudah dibacakan. Karena perempuan yang baik hati dan cantik jelita. Kan dalam Al-Quran. Tapi kan Pak Dani bilang terserah apa keinginan kita. Iya. Pak Alex bilang mau main PS5 ada. Sekarang seandainya bule-bule itu yang kulit-kulit putih, dia nggak pernah tuh merasakan bule kulit hitam. Kalau dia mau kawin sama orang kulit hitam, gimana? Nanti kan nggak ada di surga itu. Kan dibilangnya sudah nggak ada lagi orang kulit hitam. Itu gimana, Pak? Di sana itu cantik-cantik semua, Pak. Iya, kalau seandainya dia jadi kalau ada orang yang begini, intinya orang tidak akan terpikir dengan hal-hal yang jelek. Loh, kalau menurut dia kulit hitam itu cantik gimana, Pak? Siapa yang bilang cantik itu satu yang mutlak? Itu kan relatif, Pak. Benar, Pak. Iya. Yang kalau kita normal aja, kalau bagi saya ya, kita manusia yang normal aja lah berpikiran. Kalau kira-kira orang-orang hitam, ya mohon maaf ya orang-orang hitam ya, tapi kita bicara fakta. Saya rasa, gimana? Mohon maaf ya. Saya pernah kok dating sama orang hitam. Saya pernah kok. Gimana ya, Pak? Maksudnya gimana tuh? Iya. Saya pernah dating sama orang dari Afrika kok. Pacaran. Apa maksudnya? Oh, pacaran. Bukan pacaran, cuma dating aja. Itulah jadi apa dating itu? Jadi yang nggak paham bahasa itu. Jadi kecantikan jelaskan kepada ini dulu. Kecantikan seorang wanita itu, kecantikan seorang cewek itu bukan karena warna kulitnya itu kan subjektif. Bisa saja saya bisa pikir ya. Oh, wanita ini walaupun hitam tapi dia seksi. Kan gitu. Jadi kita bukan lihat warna kulitnya, Pak. Ini semua relatif dan sekali lagi saya katakan, kalau di surga itu jauh lebih cantik di dunia ini, Pak. Nggak ada bandingannya. Bapak tidak akan terpikir hal-hal yang jelek. Jadi sugesti Bapak, ya saudara-saudara di sini, sekali lagi ya, tetap kita sebagai manusia yang normal ingin sesuatu yang indah, cantik, molek, montok. Itu normal sebagai manusia. Saya yang tua, saya ini kan udah tua kan. Kalau ada perempuan yang muda mau dengan saya misalnya kan, cantik lagi, molek lagi, montok lagi, apakah saya bisa menolak? Kalau dia mau, nggak mungkin saya bisa nolak. Yang jadi masalahnya justru perempuan tersebut yang nolak saya karena sudah tua, kan begitu. Kita bicara normal aja.
Iya. Gitu. Kalau gini Pak Dani, saya nanggapi Pak Dani ya. Kalau dari pemikiran Pak Dani itu berbicara kedagingan. Iya, saya kan bilang di surga Islam itu ada kedagingan. Enggak. Kalau begini Pak Dani, kalau dimensi surga itu sudah di suatu suasana yang tidak berdimensi lagi. Oh, itu beda. Itu surga Bapak. Maksud saya begini. Enggak, Anda jangan mencampur adukan surga Anda dengan surga kami. Betul. Nggak usah. Secara ilmu fisika aja Pak Dani. Secara ilmu fisika aja lah. Saya berpikir untuk keluar dari Alkitab ya. Kalau secara ilmu fisika lah, ya. Kalau dalam ilmu fisika itu kan kalau namanya surga itu kan tidak bisa dibuktikan. Tidak berdimensi gitu. Itu kan ada batasan rasio kita Pak Dani. Bagaimana mungkin di dunia yang tidak berdimensi ada daging? Pak Dani berdaging kan, bermateri kan. Itu kan membusuk. Bagaimana sebuah yang bermateri yang dapat busuk berada di dunia yang tidak berdimensi? Coba dulu Pak Dani. Bisa nggak Pak Dani memahami itu? Kalau saya bukan memahami ya. Kalau saya dengar dulu. Saya bukan cuma memahami, ingat bahasa saya. Saya bukan cuma memahami, tetapi saya terjun langsung ke dimensi yang lain. Oke, paham maksud saya? Bapak, yang lain maksudnya Pak? Paham nggak? Rogo sukmo. Anu dan apa si Sansan. Nah, lanjut. Saya pernah masuk ke alam jin. Paham? Gimana Pak di sana? Nah, nggak usah. Itu kan udah pernah saya ceritakan di CIA kalau nggak salah ini. Bang Erben tahu itu. Bang Erben, Bang Edo pernah saya ceritakan. Kalau tidak salah ya, mohon maaf kalau salah. Setahun yang lalu. Jadi seperti punya kelamin juga? Iya. Sama bisa dipegang. Ada masjid yang bagi yang Islam. Jin itu kan jin, ada jin Islam dan ada jin seperti manusia. Bukan, dia tidak ada agama. Istilahnya jin baik dan jin jahat itu aja. Jin baik. Jin baik itu mengarah kepada Islam. Mesti dia punya rumah ibadah. Itu aja. Kalau Anda yang pernah masuk, saya dulu pernah berbicara tentang ini setahun yang lalu ya. Kalau tidak salah di CIA. Bang Edo mungkin kalau masih mengingat memorinya, insya Allah dia akan mengingat apa yang saya katakan. Jadi saya mau tanya Pak. Bapak pernah masuk ke dunia jin ya Pak tadi kan? Iya. Dibawa guru saya. Iya, berarti tubuhnya Bapak nggak ada di tempat tidur. Bahasanya Bapak di kamar lagi. Nggak ada lah Pak. Bapak nggak ada. Bapak diajak ke dunia jin. Iya. Itu jelas nggak ada. Sama raga-raganya. Berapa lama Pak? Itu beda. Itulah bedanya di alam jin dan di alam kita. Mungkin 1 jam di alam kita itu perbandingannya itu sekitar 50 jam di alam jin. Jadi alam jin itu lebih lama daripada alam kita. Oh, berarti Bapak pernah menghilang bahasanya ya di dunia ini ya? Masuk ke dunia. Kan pernah dibawa. Iya. Oh, berarti yang Bapak sama tadi Pak? Guru saya. Guru saya masih hidup. Iya, masih hidup kok dia. Oh, masih hidup. Iya. Saya nggak berani. Ya, umurnya udah 80-an ya. Oh, masih hidup. Oh, iya.